Oke, ini adalah pembahasan daripada ini adalah lanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Memang dari pembahasan sebelumnya saya bercerita pada waktu itu menyampaikan bahwa model pembelajaran yang diterapkan di spiritual adventure ini bukan hanya menggunakan satu model aja, tapi ada beberapa. Dan insya Allah kita akan bahas di Bincang Parenting ini. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ada di grup Bincang Parenting ataupun tidak ada di grup, kalau mau masuk boleh nanti setelah kegiatan ini japri ke saya. Itu adalah grup forum orang tua yang dulu itu rutin sebenarnya ngadain kayak gini Zoom pembahasan soal entah itu pengasuhan, entah itu pendidikan, pembelajaran ke anak-anak gitu. Dan insya Allah kita akan hidupin lagi, kita akan jalanin lagi di forum tersebut, di grup itu gitu. Jadi kalau yang belum masuk silahkan aja, nanti setelah ini Japri nanti bisa saya masukin ke sana gitu. Oke. Proses belajar di spiritual adventure kedua. Baik, kita lanjut ya. Ini saya yang bagi yang belum tahu, saya Budiana Dwinata, biasa dipanggil Kak Budi. Saya adalah yang mendesain pembelajaran di Tala Kembara dan juga saya sama istri yang membuat si lembaga ini. Tala Kembara adalah lembaga pelatihan untuk anak remaja. Lembaga pelatihan yang spesialnya di soft skill sih sebenarnya ke sana, sama pengembangan diri. Nah, itu saya sama istri bikin Tala Kembara ini dan saya juga sama istri juga sebagai desainer pembelajarannya. Gitu. Ini nomor saya barangkali ada yang perlu dan ini email saya juga. Gitu, barangkali ada yang perlu boleh atau chat-chat atau ngobrol-ngobrol, diskusi sesuatu boleh silakan di nomor ini ya. Oke. Kita review dulu. Ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu semua? Oke, di sini siapa aja yang waktu itu minggu lalu, 2 pekan yang lalu apa 3 pekan yang lalu ya? Pertemuan sebelumnya hadir. Di sini siapa aja yang pertemuan sebelumnya hadir? Bunda Dina mungkin atau Bunda Wening? Bunda Dina atau Bunda Wening pada waktu itu hadirkah? Saya, Kak. Oh, hadir Saya ya. Iya. Oke. Boleh dong Bun di sedikit review. Waktu itu kita bahas apa ya? Wah, kayak ujian nih ya. Aduh. Iya. Enggak. Seingat saya sih kemarin kita berbincang mengenai belajar dari masalah ya kayaknya ya. Jadi kan beberapa peserta sempat sharing juga gimana sih proses ketika kita ketemu masalah, terus dari masing-masing kita tuh pasti punya cara sendiri kan untuk menyelesaikannya gitu. Dan dari sana ternyata dari mencoba mungkin ketika menyelesaikan masalah nggak sepenuhnya benar kali ya, nggak langsung benar, atau mungkin ternyata tetap salah, atau ada yang langsung selesai di percobaan pertama, tapi justru di sanalah nilainya gitu. Kita jadi belajar kalau ternyata apa yang kita pikirkan untuk mencari problem solving itu kurang tepat, kita cara menyelesaikannya seperti ini. Dan poinnya justru itu yang harus kita terapkan ke anak-anak ya Kak ya. Jadi jangan terlalu banyak dibantuin kayaknya. Biar mikir sendiri juga ya. Oke. Wah, ini meskipun Bunda Wening merasa ini seperti ujian, tapi sepertinya jawabannya lengkap sekali ya. Pasti inget banget soalnya. Berkesan sekali Kak, inget banget. Oke. Nah, dari pertemuan sebelumnya itu kurang lebih betul banget seperti yang tadi dijelaskan oleh Bunda Wening bahwa intinya adalah kita semua sepakat bahwa masalah itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Adanya di mana pembelajarannya itu adalah ketika proses kita menyelesaikan masalah itu. Soal masalahnya nanti beres ataupun enggak, itu nggak jadi masalah.
Tapi ketika prosesnya gimana dia nyelesain masalah itu, disitulah sumbernya belajar. Gitu. Dan kita bahas juga bahwa masalah dalam adventure ini itu apa namanya, ada masalah yang didesain gitu ya, tantangan peserta salah satu contohnya, dan ada juga masalah yang naluriah ada. Itu terjadi juga di kita, di kehidupan kita sehari-hari. Wah, kita banyak menemukan masalah juga, dan itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin buat diri kita sendiri khususnya, ataupun masalah-masalah yang ada pada anak yang itu bisa jadi pembelajaran sendiri buat anak-anak. Gitu. Dan ya betul banget. Tadi karena masalah itu adalah sumber pembelajaran, dan biarkanlah anak untuk menyelesaikannya, untuk menghadapi masalah itu, gitu, untuk menghadapi masalahnya sendiri, supaya anak ngelewatin prosesnya semua itu. Kalau kita justru banyak bantu, kita banyak katakanlah nyuapin gitu, atas dasar biasanya sayang atau nggak tega, justru itu kita tidak memberikan peluang kepada anak-anak untuk belajar. Ada yang mau nambahin? Bunda Dina barangkali mau nambahin, boleh? Oke. Oh, nah ini ada yang baru gabung juga. Selamat datang, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Kang. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Kita lagi lanjut nih, Pak ya. Langsung aja gabung. Nah, kita lagi review pertemuan sebelumnya, yaitu tentang salah satu mode pembelajaran yang ada dalam spiritual adventure ini adalah problem based learning, yaitu adalah belajar yang berbasis dari sebuah masalah. Ketika direfleksikan ke diri sendiri, pekan lalu banyak juga tuh akhirnya yang bercerita kan, entah itu menemukan pembelajaran ketika lagi masak, yang ternyata oh kalau kayak gini nanti gosong, kalau kayak gini nanti jadi keasinan nih, jadi manis, kemudian nemu solusinya. Di situ jadi belajar tentang menu-menu apa, tentang cara memasak gitu, cara memadupadankan bumbu-bumbu dapur. Lalu ada juga yang bercerita tentang bagaimana dulu bekerja, terus kemudian tidak ada waktu untuk mengasuh anak, jadi kemudian menemukan sebuah masalah dan akhirnya ngambil keputusan keluar dari bekerja dan kemudian supaya fokus mengurus anak, dan itu di situ jadi ada pembelajaran juga. Jadi belajar tentang parenting, belajar tentang psikologi anak dan lain-lain hal. Nah, salah satu keunggulan, entah ini keunggulan atau enggak ya. Salah satu keunggulan dari problem based learning itu adalah dikotomi tidak berlaku di sini. Karena seringkali ketika kita belajar dari sebuah masalah, itu kita bisa jadi belajar apa aja gitu. Ketika nemu masalah, katakanlah waktu itu nih saya di sekolah nemu masalah tentang bagaimana caranya ini ngajar ke anak-anak supaya benar-benar berdampak gitu di anak-anak tuh. Itu masalah yang saya temukan. Justru ketika saya mencoba mencari solusinya, gimana nih ya supaya ngajar tuh bisa berdampak ke anak-anak, saya malah masuk jadi belajar public speaking, jadi belajar tentang psikologi anak, jadi belajar tentang pendidikan, belajar tentang understanding human learning dan sebagainya macamnya. Jadi kemana-mana gitu. Nah itulah ketika belajar berbasis masalah. Anak-anak pun ketika nemu masalah katakanlah bentrok atau punya konflik dengan temennya gitu, itu anak-anak jadi belajar tentang berempati, belajar mengelola perasaan, belajar, jadi segala macam. Itulah salah satu keunggulan dari problem based learning, atau bukan keunggulannya apa ya? Ciri ya mungkin, ciri dari problem based learning yaitu tidak ada dikotomi. Dikotomi pelajaran itu tidak ada. Nah, kita akan lanjutkan tentang model pembelajaran apa yang diterapkan dalam spiritual adventure. Yang kali ini itu adalah sebelum masuk ke sana, saya coba ngeliatin dulu gambar deh. Gambarnya begini. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau tanya, di sini adakah yang pernah nongkrong gitu? Atau hangout atau bersantai lah kayak gitu di warung kopi, di kafe, di rumah makan, bersama teman-teman, bersama keluarga. Ada nggak yang pernah kayak gitu?
Ya ini ilustrasinya seperti ini. Adakah yang pernah melakukan itu? Nah, kalau ada, biasanya suasana seperti apa sih yang terbangun ketika kita lagi bersantai, lagi nongkrong kayak gini di kafe gitu, atau di tempat makan gitu. Biasanya suasana seperti apa sih yang ada dan terbangun pada saat itu? Halo? Oh, oke. Saya cek chat. Barangkali ada yang masuk di chat. Nah, adakah Bapak Ibu semua yang pernah Oke, saya ganti deh coba pertanyaannya. Ada nggak sih di sini Bapak Ibu yang pernah dapet insight gede banget atau pelajaran yang itu mengubah kehidupan banget, mengubah diri gitu, atau seperti mendapatkan sebuah secercah harapan tentang kehidupan yang mana itu justru didapetin hasil dari ngopi. Hasil dari ngopi. Pernah nggak sih Bapak Ibu kayak gitu? Hasil dari ngopi, katakanlah ketemu sama teman, atau ketemu sama siapa, lagi bersama kelompok, kemudian ngopi bareng, sekedar ngobrol-ngobrol sederhana di warung kopi atau di tempat makan. Tapi kemudian justru obrolannya itu pada hari itu justru benar-benar bikin kita wah, ya? Selamat datang bagi yang baru bergabung. Nah, di sini di chat saya baca Bunda Wening katanya pernah. Cerita dong, Bun. Pengalamannya itu kayak gimana sih? Wah, aktif cerita nih saya nih. Iya dong. Aduh, ya. Jadi pengalaman yang kita dapatkan dari ngobrol gitu ya. Dari apa tadi? Ketika lagi di suatu tempat terus dengan melihat, mengamati gitu ya Kak ya. Kurang lebihnya. Betul. Baik. Jadi memang sebenarnya sih kalau ke kafe sih jarang saya. Karena ternyata nggak terlalu suka juga. Tapi kalau hobi duduk-duduk di pinggir jalan sering saya. Jadi melihat aja gitu, ngelihat situasi yang ada di sekitar gitu. Kalau dalam perjalanan jauh itu sering banget mampir ke suatu tempat cuman buat duduk aja sih. Nah dari situ sebenarnya meskipun kelihatannya kita cuman duduk diem ngeliatin orang, tapi ternyata banyak value sih yang bisa didapat dari cuman kegiatan melihat itu. Salah satunya itu apa ya? Bahwa ketika waktu itu sih lagi kayak nggak semangat aja sih, nggak semangat, nggak ada gairah untuk apa ya mau ngapain sih gitu kan. Pasti ada lah setiap orang tuh masa-masa bosan dalam orang lihatnya kasihan loh. Tapi saya ngelihatnya beliau ikhlas banget gitu. Dan itu yang membuat saya ternyata apa ya, kebahagiaan, ternyata gairah hidup itu tuh berasal dari dalam gitu. Kenapa saya carinya di luar? Salah satu yang paling benar-benar paling membuat saya apa ya, mindsetnya berubah itu sih. Kebahagiaan itu sebenarnya dari dalam kok. Bahkan melihat beliau yang kata orang tuh kasihan, ih udah tua, anaknya kemana gitu. Tapi beliau itu senyumnya tuh lebar, nawarinya tuh
riang gitu loh saya ngelihatnya. Oh iya ya, kadang ya itulah makna yang membuat saya berubah pikiran sih Kak, salah satunya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Kalaulah itu diurai dalam sebuah kajian di kelas, itu pembahasannya bisa dalam banget. Bisa dalam banget, bisa jadi wah mungkin beberapa SKS gitu ya untuk dibahas, tapi hanya dengan duduk dan mendapatkan sebuah pengalaman kayak gitu, tapi justru padahal dan nggak ada materi apa-apa gitu yang disampaikan, tapi kemudian sangat-sangat bisa jadi mengubah mindset dan jadi tolak apa ya, titik balik gitu untuk melakukan sesuatu. Wah keren sekali. Mbak, mungkin Ayah Azhar atau Pak Hilmi mungkin ada juga kah pengalaman begitu, seperti katakanlah baru ketemu sama teman lama ngobrol kemudian dapat ketika ngobrol itu dapat insight, atau justru nemu status di Facebook yang mana dari status itu kita jadi justru mencerahkan gitu. Pernah nggak mungkin Ayah Hilmi atau ayahnya Azhar nih pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Halo? Halo? Oh, oke. Oh ya, oke. Ini di chat ya, sambil ngasuh anak. Oke, siap, nggak apa. Kalau tidak keberatan, di-unmute dan bercerita, itu saya sangat senang sekali. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah kemarin selama sepekan ini, saya juga nemu sesuatu hal yang, saya pernah bilang kayak gitu ya. Oh ini ceritanya bukan saya yang dapat insight, tapi teman saya dapat insight. Jadi saya tuh baru ketemu sama teman yang udah lama nggak ketemu banget, terus kemudian dia bercerita lah. Kita ngobrol-ngobrol kan, sekarang udah kerja di mana, udah ngapain aja dan segala macamnya gitu. Nah ternyata dia itu saat ini kerja sebagai tenaga honorer di dinas kesehatan. Dulu dia sebagai tenaga honorer juga kerjanya di puskesmas. Nah saya nanya kan, kok bisa dari puskesmas pindah kerja jadi di dinas kesehatan. Saya tanya kayak gitu ke beliau. Nah, beliau jawab gini. Beliau jawab katanya dia bisa ke sana itu karena dia diambil sama pimpinan dari puskesmas itu, yang mana si pimpinan puskesmas ini naik jabatan, dibawa ke sana dan dia bawa orang-orang yang menurut si pimpinan ini etos kerjanya bagus gitu. Etos kerjanya bagus dan disukai. Dia bawa orang-orangnya itu yang ada di puskesmas untuk dibawa juga kerja untuk jadi tenaga honorer juga di dinas kesehatan, katanya gitu. Nah saya, keren, bisa sampai kayak gitu. Saya jawab kayak gitu. Terus dengan kaget gitu, dia ngejawab yang saya juga nggak nyangka dia bakal jawab kayak gitu. Lah, saya kayak gini tuh inget apa omongan kamu, katanya gitu ke saya ya. Coba saya ngobrolnya bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda mah kan orang kita cek maneh, cina gitu kalau bahasa Sundanya. Saya kayak gitu kan saran dari kamu. Emang saran apa, kata saya tuh. Nanya ke dia, emang saya pernah ngasih saran apa? Dia jawab, kan kamu pernah bilang ke saya teh waktu dulu ketika lagi ngobrol di mana gitu. Saya pernah bilang, kalau kamu dikasih tugas 10, kerjain 15. Kalau kamu dikasih tugas 20, kerjain 25, kerjain 30. Lakukanlah sesuatu melebihi dari ekspektasi orang yang ngasih kamu tugas gitu. Atau lakukanlah sesuatu kontribusi lebih dari apa yang sudah kamu diberikan tugas di tempat kamu kerja ini. Karena yakin aja Allah itu maha membalas kebaikan setiap hamba-hambanya, kata saya tuh gitu. Cuman pakai bahasanya bahasa Sunda gitu ya. Dan saya ketika waktu itu mikir, saya pernah ngomong gitu ya, kok keren banget ya. Saya malah sendiri nggak tahu nih, lupa saya pernah ngomong kayak gitu. Dan kata beliau itu justru yang jadi acuan, titik awal
jadi standar dia buat kerja. Dan akhirnya selama di puskesmas, pimpinan yang ngasih tugas ini dia lebihin, bahkan sering ngebantu dalam hal tugas yang pada itu sebenarnya tanggung jawab pimpinannya gitu. Tugas pimpinannya dia bantuin entah itu ngetik, entah dia ngeprint atau apalah gitu yang remeh-temeh pun dia kerjain. Dan dari sana pimpinnya ngelihat etos kerjanya bagus dari teman saya ini. Akhirnya dibawalah ke dinas kesehatan gitu dan punya jabatan di sana meskipun masih tenaga honorer. Oh, saya yang nggak nyangka, oh saya pernah ngomong gitu ya, kok keren ya. Saya malah nggak inget nih saya pernah ngomong kayak gitu. Gitu. Nah, sebenarnya kok bisa sih ada proses belajar kayak gitu? Yang ketika kita lagi ngobrol, lagi santai di warung kopi, tapi justru atau tadi lagi nongkrong di pinggir jalan gitu, kayak Bunda Wening, atau mungkin lihat status orang lain di Facebook yang kemudian itu mencerahkan banget. Kok bisa sih kayak gitu? Dan jawabannya adalah itu adalah bagian dari salah satu model pembelajaran, Bapak Ibu. Nama model pembelajarannya adalah ini, informal learning. Ada yang pernah dengar tentang informal learning? Proses belajar yang bisa dibilang justru berlangsungnya itu 24/7, 24 jam dalam sepekan, 30 dalam sebulan gitu, dan 365 dalam setahun, yang artinya all time gitu, sepanjang hayat, sepanjang waktu, yang seperti seolah tidak belajar tapi padahal belajar. Itu informal learning. Sebelum itu saya sedikit mengutip dari bukunya J. Cross tahun 2027. Di sana di buku ini ada satu pembahasan yang disebut dengan evolution of learning. Jadi begini kata J. Cross ini. Dulu proses belajar dulu itu adalah one on one. Satu guru, satu murid. Jumlah manusia masih sedikit. Jadi orang itu pergi dari satu tempat ke satu tempat lain gitu. Kemudian untuk mencari seorang guru. Kemudian ketemulah sama guru itu dan dia belajar. Dan seringkali memang si guru ini punya muridnya tidak banyak jadinya. Jadi hanya satu, hanya dua gitu ya. Kita juga sering dengar kayak tokoh-tokoh ulama pada zaman dahulu, syekh gitu, itu biasanya justru muridnya itu memang hanya satu dan dua gitu, dan sedikit sekali. Dan si perjalanan murid ini untuk bisa nyampe guru itu butuh waktu dan perjuangan yang luar biasa sekali gitu. Itulah proses belajar zaman dahulu, one on one, dari satu ke satu gitu. Untuk belajar hal yang lain ya harus cari guru lagi, dan itu pergi lagi gitu ya, butuh waktu yang lama. Dan ini juga bisa kita temuin di kisah fiktif Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Sableng itu kan punya guru ya. Siapa ya gurunya? Saya lupa nih. Saya lupa ya guru Wiro Sableng itu siapa ya. Nah itu gurunya itu Sinto Gendeng ya. Nah, itu ini fiktif aja, tapi sebenarnya apa yang digambarkan di Wiro Sableng ini tuh persis banget dengan proses belajar di zaman dahulu. Itu Wiro Sableng ketika belajar kepada Sinto Gendeng itu hanya one on one. Wiro Sableng dan itu sama gurunya itu one on one gitu. Dan si gurunya ini punya murid juga kan, yang kemudian si muridnya ini yang jadi musuh Wiro Sableng di kemudian hari karena jahat gitu. Satu guru, satu ilmu, tapi beda kemudian di itu tapi cerita fiktif hanya kemudian menggambarkan dari proses belajar zaman dahulu. Kemudian J. Cross melanjutkan bahwa setelah manusia semakin banyak, populasi manusia semakin banyak, kebutuhan manusia semakin kompleks, termasuk juga kebutuhan dalam hal mungkin pekerjaan, dalam hal kewajiban gitu, yang mana memerlukan banyak orang juga, dan sehingga manusia dituntut untuk bisa lebih daripada kondisinya yang sekarang, maka kemudian manusia juga butuh ilmu, butuh belajar lagi yang lebih, dan jumlah guru sedikit. Nah, jumlah guru sedikit, kebutuhan makin banyak, orang-orang makin banyak, sehingga muncullah yang namanya standarisasi.
Muncullah yang namanya kurikulum, muncullah yang namanya lembaga. Semua itu, ilmu itu kemudian disusun sedemikian rupa, diatur dengan kurikulum, dengan struktur pembelajaran bertahap dari A sampai B gitu. Ada standarnya yang mana kemudian diajarkan gitu. Jadi satu guru biasanya kan ngambil satu buku induk, kemudian disebarkan, itu jadi ke guru lagi, ke guru lagi, ke guru, atau ke guru, ke murid, ke murid, ke murid gitu. Nah itu adalah proses belajar kekinian ya, kekinian, kelas dan workshop gitu. Ini proses belajar kekinian. Nah lalu kata Jay Cross ada yang namanya, ini tahun 2007 beliau bilang ya, ada yang kata beliau itu the future of learning, masa depan dari proses belajar manusia itu udah nggak akan kayak gini. Masa depan dari proses belajar itu udah nggak akan kelas workshop kayak gitu lagi, bukan. Tapi beliau menyebutkan masa depannya itu adalah begini, informal learning, yang mana seperti perumpamaan ini, semuanya terhubung, tidak ada yang resmi mengajar, semua bisa jadi guru, semua bisa jadi murid, dan semua bisa jadi sumber ilmu, kayak gitu. Semuanya bisa ngajar, semuanya bisa belajar, semuanya bisa jadi sumber ilmu, semuanya bisa jadi yang mengambil ilmu itu, dan tidak ada yang resmi mengajar. Kira-kira contohnya apa yang ada yang mudah kita temuin, yang bentuknya seperti ini, connectivity kayak gini, terhubung? Boleh bantu saya jawab, kira-kira apa bentuk proses belajar yang terhubung kayak gitu? Semua bisa jadi guru, semua bisa jadi sumber ilmu, dan tidak ada yang resmi mengajar. Semuanya terhubung. Kira-kira apa? Halo? Halo? Masih ada ini? Masih hadirkah? Halo? Saya ulangi ya. Kira-kira apa contoh yang bisa kita jumpai sekarang yang mana seseorang bisa belajar yang lingkungannya itu semuanya terhubung, semua bisa jadi sumber ilmu, dan tidak ada yang resmi ini mengajar, yang ini jadi murid, gak ada. Kira-kira contohnya apa tuh? Internet, Kak. Internet. Absolutely right. Internet. Dan di internet itu, katakanlah Google gitu ya, semuanya bisa ngisi di Google, semua bisa nulis, semua bisa sharing ilmunya di Google, dan semua kita bisa mengambil. Itu internet, itu salah satunya. Wikipedia itu kan siapa aja bisa nulis di sana. Wikipedia siapa aja bisa nulis di Google. Atau bisa juga sosial media. Nah, di sosial media itu kan semuanya bisa jadi sumber ilmu, semua bisa bikin status, semua bisa upload video yang nge-share apapun dalam video itu. Dan jadinya semua orang bisa ngambil sumber dari manapun, bisa belajar dari siapapun. Sosial media. Gitu, sosial media. Internet, sosial media, atau nah ini kenapa tadi saya ngasih contoh sebelumnya gambar kayak di lagi nongkrong kayak gitu ya, kayak lagi nongkrong tempat makan, atau ya tadi komunitas atau pertemuan-pertemuan, tongkrongan-tongkrongan kayak gitu. Itu sangat besar banget untuk bisa terbentuk informal learning. Contoh tadi teman saya itu beliau cerita bahwa saya ngomong kayak gitu tuh ketika dulu lagi ngopi gitu. Saya malah lupa gitu. Saya malah lupa. Dan
tadi Bunda Wening juga cerita dapat insight itu justru ketika lagi di pinggir jalan kayak gitu, lagi di pinggir jalan. Nah, salah satu contoh lain selain dari sosial media dan internet, contoh lainnya adalah komunitas tadi itu. Komunitas apa sih tadi tuh? Warung kopi kayak gitu, tongkrongan, obrolan kayak gitu. Itu bisa jadi wadah untuk informal learning, termasuk grup yang sebenarnya grup yang dibangun dan dibentuk di Bincang Parenting itu bebas ya Bapak Ibu, kalau mau diskusi, mau bertanya, mau bahas soal apapun tentang selama itu kaitannya dengan parenting dan pendidikan, itu boleh banget. Dan itulah juga kenapa saya dalam Zoom-nya ini memberikan ruang untuk Bapak Ibu mau bercerita gitu. Bahkan saya suka nanya kayak tadi ke Bunda Wening ya, saya suka nanya boleh dong cerita. Itu bisa jadi nanti saya justru malah dapat insight dari bukan hanya dari saya aja gitu, tapi dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Gitu. Itu adalah proses model pembelajaran informal learning di masa depan. Ya, sebenarnya saat ini kita udah bisa temukan bahwa ini sudah benar-benar terjadi. Ya, ini sudah benar-benar terjadi. Kayak gitu. Nah, kapan sih hal itu disebut informal dan kapan hal itu disebut formal learning, dan apa perbedaannya dari kedua itu? Pertama, formal itu begini. Bentar, sorry, saya agak ngehang ini. Nah, ketika sesuatu itu ada aturan, proses belajarnya itu ada aturan, terus kemudian ada batas waktu, katakanlah aturannya itu adalah harus masuk jam segini, keluar jam segini, proses belajar dari berapa jam gitu. Itu adalah aturan, selesai aturan belajar. Ada batas waktu, ada desain pembelajaran, biasanya terencana dan terstruktur. Ada kurikulumnya juga. Itu yang disebut dengan formal learning. Seperti sekarang Zoom ini adalah formal learning. Ada satu narasumber kan, narasumbernya saya. Itu formal. Ini kita sedang belajar formal learning. Itu modelnya. Dan kapan ini disebut pembelajaran itu disebut dengan informal learning, yaitu adalah ketika tidak ditentukan siapa gurunya, siapa muridnya, tidak ada desain pembelajaran, dan tidak ada aturan waktu, organik, dan bahkan bisa berkembang dengan sendirinya. Suatu hal yang menarik dari informal learning ini adalah seperti salah satu contohnya itu, seperti yang diceritain sama Bunda Wening tadi. Seringkali belajarnya sih sedikit, nggak terlalu banyak materi yang dibahas, tapi justru efeknya, dampaknya gede banget perubahannya. Hanya karena melihat tadi tuh, kalau nggak salah tadi tuh agak putus-putus ya ketika Bunda Wening cerita tuh, kalau nggak salah ada bapak-bapak yang menawarkan barang, bukan begitu ya Bun ya? Tadi tuh ada orang tua yang nawarin barang, bukan tadi tuh? Iya, jadi jualan. Nah, ada yang jualan. Tadi tuh jualannya kayak gimana ya Bun? Sebenarnya kalau orang tua jualan apa ya, kacang kalau nggak salah waktu itu. Jadi kacang rebus itu kan diplastikin, paling satu plastik itu harganya 1.000-an atau gimana gitu. Jadi itu sih posisi dekat sama pangkalan bis ya, jadi banyak orang naik turun gitu sambil menawarkan dagangan sih, sambil ditawarin dagangannya gitu. Cuman semangatnya aja ini yang dilihat, atau emang mungkin orangnya pembawaannya asik ceria gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya dampak dari sebuah informal learning. Bahkan mungkin bisa dibilang si bapak-bapak tadi yang menawarkan kacang itu tidak berkata apa-apa, hanya pembawaannya aja yang riang. Tapi kemudian karena melihat itu bisa jadi tadi bahwa kebahagiaan itu ternyata dari dalam, yang wah itu lebih dalam lagi gitu.
pemahaman atau bisa jadi memahamkan sesuatu yang pernah kita pelajari sebelumnya, yang itu memperkuat, yang jadi sangat berdampak banget dalam merubah mindset kita dan mengubah kehidupan kita. Itu padahal proses belajarnya hanya seperti itu. Itu informal learning itu kayak gitu. Bisa jadi dan memang sering terjadi kita lagi belajar atau hanya sekedar ya kita belajar sesuatu yang padahal itu hasil dari nongkrong-nongkrong sama teman aja gitu. Bukan nongkrong sama teman deh. Bahasanya kita ketemu sama katakanlah sama seorang tokoh gitu ya. Terus tokoh ini memang yang kita kagumi juga, ilmunya sangat tinggi. Terus kemudian kita berada dalam satu proyek dengan beliau. Proyeknya tentu adalah mengisi kajian, misalkan beliau yang mengisi kajian. Tapi selesai kajian itu kita ada forum, kita makan-makan lah kayak gitu. Kita makan-makan atau kita bercanda-bercanda sambil nunggu waktu sholat kayak gitu ya, dalam kondisi sedang beristirahat. Dan justru disitulah kita dapat insight yang gede banget gitu dengan melihat perilaku beliau atau celetukan omongannya beliau yang itu justru dalam banget gitu. Itu sering kita temuin ya kayak gitu, dan saya pribadi juga sering ngalamin kayak gitu yang justru pelajaran-pelajaran yang berdampak dan gede banget itu adalah ketika udah selesai belajarnya. Ketika lagi istirahat. itu mas saya itu ya. Tapi ini bukan berarti informal learning lebih bagus daripada formal learning. Enggak, saya tidak mengatakan begitu ya. Keduanya itu saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, biasanya ini salah satu rahasianya ya dalam spiritual adventure. Kan di spiritual adventure itu tadi juga saya terapin dulu di sekolah-sekolah dan sangat boleh dan sangat mungkin sekali terapin sama Bapak Ibu ketika barangkali ada yang mengajar juga di sekolah atau mungkin di rumah. Jadi ketika saya beres melakukan formal learning, ada satu bahasan yang saya sampaikan ke anak-anak. Ketika adventure juga sama begitu, saya menyampaikan sesuatu ataupun orang lain menyampaikan sesuatu, beres dari sana istirahat, makan bareng kan. Nah, ini di sini justru kuncinya. Jangan pernah melewatkan makan bareng bersama anak-anak. Saya hukumnya itu wajib. Jangan pernah melewatkan makan bareng bersama murid-murid. Dulu ketika zaman saya masih ngajar di sekolah, makan siang itu saya jarang ke kantor, ke ruang guru jarang. Tapi saya bawa nasi, kami disediain makan sama sekolah kan. Bawa nasi, kumpulin ikut kumpul sama anak-anak makan satu meja melingkar kayak gitu. Dan ketika makan siang itu topiknya bisa jadi kemana-mana. Bahkan waktu itu saya masih ingat pernah bahas tentang kejadian Mei 98 sama anak-anak SMP tuh, tentang Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, sejarah peradaban, bahkan pernah dibahas. Itu yang mana itu sebenarnya dibahas sama istri saya waktu itu ketika masih jadi partner kerja. Beliau kan sedang studi waktu itu S2 di Universitas Pajajaran. Itu ngambil sejarah. Ketika lagi ngajar di sekolah, itu mana mungkin bisa ngebahas soal sejarah peradaban. Anak-anak juga bakalan ngantuk. Tapi karena kondisinya waktu itu lagi makan, semua lagi santai, dan tidak merasa sedang belajar, justru pembahasan itu disimak dengan sangat baik oleh anak-anak, dan justru itu jadi momen yang, dulu tuh peradaban itu selalu mulainya dari sungai ya, kayak dari ada sumber air ya kayak gitu. Dan justru peradaban itu mulainya dari tempat yang sangat gersang dan tandus ya. Itu dapat pelajaran-pelajaran yang gede banget. Dan kira-kira kalau kita refleksikan di rumah, seperti apa yang bisa kita terapkan informal learning ini? Kira-kira seperti apa kita bisa terapkan informal learning ini di rumah, di keluarga? Ada yang kepikiran nggak? Gimana caranya? Atau ada yang kepikiran apa aja deh, nggak perlu di rumah juga nggak apa-apa. Ada yang dapat insight nggak? Gimana caranya nerapin informal learning ini di
entah itu di rumah ataupun di tempatnya sendiri. Ada yang kepikiran nggak? Mungkin Ayah Alfi atau Ayah Azhar atau Bunda Wening? Ada yang kepikiran sesuatu nggak untuk menerapkan informal learning ini? Model belajar kayak gitu. Ya, sedikit Kak. Boleh. Mohon maaf nih, videonya di off lagi di perjalanan. Gak apa-apa. Ya, sedikit sharing aja ya. Sedikit sharing. Saya dan beberapa teman-teman itu sedang merintis sebuah lembaga kursus gitu. Jadi lembaga kursus fokusnya sih ke bahasa Inggris ya. Fokusnya ke bahasa Inggris dengan metode yang menyerupai di kampung Inggris lah, di Pare gitu kan. Nah, tapi sejak awal ya walaupun jelas ya ada waktunya, ada kurikulum dan lain sebagainya karena ini kursus. Tapi sejak awal saya mendesain tempat belajar ini sebagai tempat belajar yang informal gitu kan. Karena saya sebenarnya bukan tipikal orang yang suka dengan hal-hal formal seperti itu gitu ya. Mungkin di satu sisi baik, tapi di sisi yang lain juga ya ada nggak baiknya ya. Kadang jadi kurang terencana dan lain sebagainya. Nah cuman kalau saya lihat seperti kemarin saja kita bikin program Ramadan kreatif gitu ya. Di situ ada bahasa Inggris, ada tahsin, ada bertani dan lain sebagainya. Saya melihatnya dan sudah ada feedback dari peserta juga orang tua, mereka happy gitu. Mereka happy, orang tua juga ketagihan gitu. Ayo dong, Kang, bikin lagi katanya. Anak-anak seru belajar kayak gini. Ada yang komentar belajar tapi kayak nggak belajar katanya gitu kan. Nah saya jadi ingat tadi kata-kata Kak Budi gitu. Jadi oh iya ya, memang belajar itu ya dimanapun kita berada, jadi sekolah, siapapun yang kita temui jadi guru gitu. Even orang jahat sekalipun gitu ya, itu bisa jadi guru buat kita gitu. Nah tinggal bagaimana mungkin fondasi-fondasi di rumah ya sebagai basic itu diperkuat karena ya terkait akidah misalnya dan lain sebagainya. Itu sih mungkin makanya ketika Kak Budi ini kan qadarullah ya share kegiatan Tala Kembara. Sebenarnya udah lama kan di grup itu tapi ya kan baru kenal sekarang. Itu menarik gitu ya. Oh iya, asik nih metode belajar yang seperti itu, jalan kemana. Karena bisa jadi misal ya nanti anak-anak kan ada rencana ke sana ya Kak, ke Budariki ya. Ya bisa jadi mungkin mereka bertahun-tahun belajar fisika katakanlah gitu ya dengan segala keruwetan rumus dan lain sebagainya. Ketika ketemu Udariki, oh kincir angin cuma kita doang. Gitu ya, karena nanti mungkin perbincangannya nggak lagi pakai rumus mungkin ya, apalagi ini kan mungkin anak SD, SMP, SMA mungkin ya. Tapi kan anak-anak dapat insight gitu, oh nah, itu ternyata gitu kan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin. Oke, wah mantap. Terima kasih Pak Alfi sudah sharing ya, bercerita tadi tentang bagaimana kemudian informal learning ini juga diterapin di lembaga yang saat ini sedang dirintis oleh Ayah Alfi ini ya. Ya. Tapi menarik memang tadi betul ya, saya setuju banget ketika bukan berarti kemudian si informal learning ini ya betul ada positif, ada juga ada bagus, ada kurangnya. Gitu. Ada bagus, ada kurangnya, dan bukan berarti ketika santai dan anak-anak seolah seperti bahagia gitu. Bukan berarti kemudian oh ini yang lebih baik, oh enggak. Saya
itu berpendapat bahwa apapun caranya, selama itu berhasil, maka itulah cara yang benar, kata saya. Dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran. Apapun itu model pembelajarannya, selama itu berhasil, itulah cara yang benar. Dan saya akan tidak akan berpihak pada satu model pembelajaran tertentu. Atau tidak ekstrim lah dalam satu, bahwa wah itu yang penting tuh begini, informal learning, anak happy, tidak merasa seperti diajari gitu. Feedbacknya juga bagus, jadi formal learning ditinggalkan. Enggak gitu. Tapi kemudian, saya tuh lebih milih untuk formal learning di sini karena supaya anak bisa belajar adab kayak gitu ya. Ada tidak egaliter, ada jelas guru dan murid kayak gitu. Maka saya itu beginilah yang seharusnya. Gitu. Saya itu tidak seperti itu, tidak harus jadi menurut saya entah itu formal ataupun informal, sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Alfi, itu keduanya saling mendukung, keduanya saling mengisi dan saling menguatkan. Di rumah mungkin ya itu sangat perlu sekali pembahasan kayak penguatan di rumah gitu. Ya, kemudian nanti di sekolah atau di lembaga itu kita bisa nerapin hal ini gitu. Nah, di sekolah itu kan udah ada formal learning. Nah, saya coba kemudian menerapkan ini di Tala Kembara dalam informal learning. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin sebenarnya kalau di Adventure itu dua-duanya ada. Formalnya ada, informalnya ada. Jadi setelah kita bagiin share tentang materi hari itu, selesai dari sana pas istirahat atau pas lagi di mobil, saya bakalan banyak ngobrol sama mereka. Gitu. Ya itu salah satu ciri, entah kebetulan memang saya orangnya seneng ngobrol lagi ya. Jadi pasti kalau sama anak-anak tuh nguplek ngobrol. Itu bisa jadi bahasannya apa aja. Gitu. Menarik Kak Budi. Bahkan bisa jadi memperdalam daripada formal learning yang udah kita bahas. Katakanlah mungkin Ayah Alfi udah nge-share tentang tadi itu kan bahasa Inggris ya, tentang grammar, aturan grammar. Grammarnya aturannya kayak gini, selama di kelas kita bahas, atau selama formal learning berlangsung ada satu narasumber, ada satu guru ngebahas. Setelah dari sana, ya udah yuk, udah bahasannya segitu aja lah, 15 menit, sisanya udah kita ngopi aja lah, nanti kita ngobrolin sambil ngopi gitu. Kita ngobrolin sambil makan bala-bala lah gitu. Nah di situ justru adalah memperdalam dari materi pembahasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya itu contoh aja yang mungkin bisa diterapin. Karena inti daripada informal learning itu, kunci bukan inti ya, kunci daripada informal learning itu adalah ini, terbangun dialog. Ini kalau offline ya, terbangun dialog, obrolan atau percakapan. Yang apabila kita refleksikan dalam hal parenting di rumah, ini contohnya, dan ini juga yang saya dapat dari keluarga saya, jangan pernah lewatin ini, makan bareng keluarga. Di budaya keluarga saya itu biasanya makan malam ya, kalau budaya keluarga saya itu makan malam, habis maghrib makannya itu, makan malam itu kudu bareng. Itu sampai dipanggil-panggilin ya pokoknya. Harus sampai kumpul bareng, dan itu nggak akan mulai kalau belum kumpul semua, nggak akan mulai. Kalau udah kumpul semua baru makan bareng. Dan tentu supaya terbangun informal learning, makannya jangan sekedar makan. Tapi ketika proses makan bareng sama keluarga itu, yaitu jadiin sebuah momen untuk kita saling sharing. Ini ya, tadi kan connectivity ya, dan semuanya bisa jadi sumber ilmu, jadi saling sharing. Bukan cek bahasa Sundanya mamatahan ya, atau mamatahan itu apa ya, nasehatin gitu ya. Ketika lagi makan bareng, justru ini adalah momen orang tua buat nasehatin, kamu tuh ya sekolah Ringki kayak gini nih, memalukan keluarga. Wah itu jadi makannya juga jadi nggak bersemangat juga tuh si anak tuh. Itu jadiin momen buat saling sharing satu sama lain.
Itu kalau kita refleksikan ke keluarga. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu di sini ada yang punya ini nggak, budaya keluarga ya, tersendiri, budaya keluarga tersendiri, quality time keluarganya tersendiri yang mungkin bisa kita contek gitu dan kita terapin di keluarga kita sendiri. Ada nggak yang punya budaya keluarganya yang itu cukup unik lah katakan, yang mungkin bisa di-sharing di forum ini? Bunda Wening mungkin, atau Pak Alfi mungkin? Kalau dibilang unik sih enggak ya Kak ya, mungkin banyak juga keluarga lain yang punya apa ya, saya menyebutnya sih hobi aja sih yang sama. Kalau di keluarga saya sih sebenarnya senang jalan aja, senang jalan-jalan. Jadi awalnya saya nggak sadar bahwa itu akan menjadi satu kesenangan yang impact-nya tuh bagus banget. Mungkin nyambung sama yang tadi sih Kak, cara belajar informal ya, informal learning tadi. Jadi saya, suami, anak-anak tuh seneng jalan-jalan. Jadi kita nggak betah di rumah sebenarnya. Kalau di rumah kelamaan gitu, jalan yuk kemana yuk gitu. Sekedar ke depan kompleks, karena di sini kompleks perumahan ya. Sekedar ke depan kompleks, di pom bensin gitu, kita sekedar duduk-duduk di pinggir jalan itu, kita pasti lakukan. Hampir setiap hari, setiap malam. Setiap hari. Hampir setiap malam. Apalagi pas pandemi kayak gini kan, kita memang sering di rumah ya. Karena kita seneng jalan, akhirnya yuk cari tempat yang nggak terlalu banyak orang. Akhirnya ke hutan, ke sungai, gitu kan, ke sawah dan lain sebagainya. Tapi ternyata di situ tuh anak-anak jadi banyak belajar. Dan bapaknya memang informatif sekali gitu. Bahkan satu pengalaman lucu Kak, kalau itu saya pribadi sih. Saya kan sejak SMA itu emang paling nggak suka fisika. Udah nggak suka, nilainya jelek lagi. Nilainya 2, 3, 5 gitu paling bagus. Nah, ternyata di satu daerah di sini ketika kita lagi jalan-jalan, ternyata ada di pinggir jalan itu, sebentar. Jadi kita ke satu daerah yang di pinggir jalan persis itu tuh kayak ada tandon air, tapi itu buatan Belanda. Bentuknya tuh kayak setengah lingkaran, ada tulisannya tahun 1800 berapa gitu kan. Terus saya tanya sama suami, ya itu apa sih? Itu kan tandon air buatan Belanda loh. Kok kayak gitu? Kok lucu kan? Kok cuma bentuknya setengah lingkaran, kayak kecil di pinggir jalan gitu. Loh, itu kan prinsip fisika sederhana dulu. Lah, gimana toh? Jadi itu kan di daerah pegunungan. Air dari atas itu kan gede, ditampung di situ. Terus yang dikeluarin tuh maksudnya yang dikeluarkan itu dikit gitu kan. Itu kan prinsip tekanan. Lah itu kan pelajaran SMP, masa kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus saya pikir gini, ya Allah, kenapa ya dulu tuh guru tuh ngejelasin prinsip fisika sesederhana itu tuh susah banget buat dimengerti gitu. Tapi ketika saya ngelihat tandon air yang cuman gitu doang gitu kan, oh air itu yang ditampung, kemudian yang dikeluarin debitnya lebih kecil supaya nanti tekanannya dia kuat, ngalirnya lebih jauh kan gitu kan. Oh pantesan ya air di rumah kita tuh dari sini, pikirku kok jauh banget. Gimana caranya? Apa pakai mesin pompa? Enggak. Oke, terus akhirnya dari situ kami akhirnya dapat insight. Wah, ternyata ini ya. Oke, bener, pengetahuan yang ada di buku itu akan sangat lebih bagus, apalagi kalau orangnya model kayak saya, harus lihat contoh real gitu. Akhirnya ya itu. Anak saya kelas 3 sih sekarang kalau usianya. Itu kan ada pelajaran tentang PLTA. Akhirnya saya bawa itu ke waduk buat lihat PLTA. Itu loh PLTA tuh kayak gitu. Itu ada towernya, itu mesinnya gini, dia pakai air. Dan itu jauh lebih berkesan ternyata. Gitu sih, Kak. Oke. Ini Akhirnya saya jadi Ibu suka fisika ya, Bu?
Bunda Wening akhirnya jadi suka fisika nggak tuh ditanyain? Bentar, maaf tadi suaranya keputus. Oh enggak, Bunda Wening jadi akhirnya jadi suka fisika nggak tuh? Ya enggak sih. Enggak, maksudnya karena suami saya kan pernah bilang, kenapa sih kamu nggak suka fisika gitu? Lah kan susah, rumit, hitung-hitungan dan sebagainya. Loh, kan kamu sehari-hari juga udah pakai ilmu fisika. Yang mana ya? Ya senengnya karena ternyata ini aja lah, sebatas ilmu-ilmu fisika, bagian-bagian fisika yang bisa memudahkan kehidupan sehari-hari aja. Kalau untuk yang lain-lain kayaknya enggak deh. Untuk memperdalam jadi akademisi kayaknya nanti lagi deh ya. Oh enggak, itu enggak perlu kayaknya. Nah ini menarik ya, apa yang jadi budaya keluarganya Bunda Wening ini. Begitu banyak sebenarnya masalah itu bisa selesai hanya dari ngopi atau jalan bareng. Nah, banyak banget masalah selesai hanya dari cukup duduk bareng, ngopi, jalan. Dah. Dulu ketika saya ngajar juga di sekolah, itu saya cukup dekat ya sama orang tua anak gitu. Bahkan 2 minggu sekali itu rutin saya pasti ke rumah orang tua anak itu. Bergiliran semua rumah didatengin. Sekarang ini 2 minggu lagi si anak ini, tapi bawa anak-anaknya juga sebenarnya, bawa anak-anak juga buat belajar bertamu lah mereka tuh. Belajar bertamu, belajar menempatkan diri di keluarga orang lain, buat belajar juga gimana kehidupan keluarga orang lain yang berbeda dengan keluarga kamu sendiri. Itu akhirnya karena banyak pertemuan itu banyak juga dapat curhatan lah ya, bisa dibilang gitu. Curhatan dari keluarga-keluarga yang ditemuin gitu. Itu udah berapa kali lah ya, entah saya kemudian hanya ngasih sarannya, terus Mbak ngopi ya gitu. Udah ajak ngopi anaknya bareng sana, pergi ke kafe kayak gitu, atau nonton bioskop bareng. Waktu itu dulu ya belum pandemi ya, atau bahkan di ngasih tugas gitu ke orang tua untuk punya ini sih aturan dari sekolah sendiri akhirnya ya. Biasanya suka ngasih aturan untuk setiap keluarga itu punya me time antara orang tua, suami dengan istri, terus ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kayak gitu. Me time gitu waktu. Karena memang ketika lagi jalan, lagi ngopi, belajarnya ini tidak melulu tentang materi pelajaran sekolah ya, atau ada satu ilmu pengetahuan tertentu. Enggak kadang enggak selalu tentang itu. Ini bisa jadi apa aja, bahkan belajar memahami pun itu bisa. Jadi kita lagi jalan bareng sama ayah, sama ibu gitu, sama anak-anak, itu di sana juga kita ataupun anak-anak bisa jadi bahan buat belajar memahami satu sama lain. Oh ternyata kadang sih ya saya juga, anak saya baru juga usia 2 bulan ya sekarang tuh. Tapi saya sering dengar dari orang tua kadang sekalipun kita ngerasa bahwa kita itu udah paham banget sama anak kita, tapi sering aja gitu nemuin momen bahwa oh ternyata anak saya kayak gitu ya, kayak gitu katanya. Jadi sekalipun udah yang paling tahu, kadang suka menemukan hal-hal yang baru lagi gitu dengan sesuatu hal yang baru di anaknya. Karena kita juga sering kali nemuin hal yang baru di pasangan kita gitu, di suami ataupun di istri. Karena itu proses berkenalan yang selamanya gitu, nggak akan tuntas itu. Nah bahkan dengan ngopi atau dengan jalan bareng, yaitu bisa jadi proses belajar. Belajarnya adalah belajar memahami satu sama lain, belajar memegang atau meraba hati satu sama lain, kayak gitu. Tapi, nah ini Bapak Ibu semua, ada yang harus kita siapin supaya informal learning ini bisa berjalan. Itu tadi teorinya, itu tadi konsepnya. Sekarang adalah bagaimana cara membangun informal learning ini. Nah, ini tuh sekalipun ini sebenarnya materinya untuk bagaimana proses belajar di spiritual adventure ya, tapi saya tuh ingin sebenarnya
pembahasannya itu ini juga masih bisa direfleksikan juga untuk kehidupan di keluarga ataupun di lembaga masing-masing ya. Dan karena itu seru banget lah gitu, senang lah bisa manfaat kayak gitu. Dan bagaimana sih cara ngebangun informal learning? Tadi kita udah tahu konsepnya, pengertiannya juga, bentuknya kayak gimana, terus gimana nih caranya kita memfasilitasi supaya informal learning itu terbangun. Ada yang mau nebak dulu nggak? Monggo, tebak-tebakan dulu. Kira-kira gimana ya cara ngebangunnya ya? Tebak-tebakan buah bagus deh, coba. Ngebangun suasana nyaman dulu, Kak. Bangun suasana nyaman dulu. Keren. Mantap. Ada lagi dari yang lain? Atau dari Valvi sendiri mau nambahin lagi? Udah sih sementara itu kayak. Oke. Dari Bunda Wening mau nebak nggak? Gimana caranya? Pas dulu. Pas dulu. Oke. Atau mungkin ayahnya Azhar mau nebak? Gimana ya cara ngebangunnya? Bangunin katanya Kak. Ya iyalah. Bukan itu sih tapi cara ngebangunnya ya dibangunin. Nah, kurang lebih saya menuliskan ada 2 poin sebenarnya. Bagaimana cara ngebangun informal learning itu. 2 poinnya itu adalah pertama ini dan kedua adalah ini. Tadi ya sesuai banget dengan apa yang disampaikan sama Pak Alfi ya. Sediakan tempat atau wadahnya dan sediakan budaya suasananya. Semisal kita mau, siap deh, aku tak coba mau terapin lah ini di keluarga gitu ya. Kayak makan malam bareng sama keluarga, itu tempatnya, wadahnya itu. Wadah informal learning dalam keluarga itu adalah makan malam bareng-bareng. Tetapi wadahnya udah ada, suasana dan budayanya tidak terbangun, ya nggak akan ada informal learning. Udah makan bareng, tapi selama makan isinya adalah ceramah habis-habisan gitu. Jadi nggak ada saling sharing dan nggak ada suasana yang santai kayak gitu, nggak ada suasana rileks, justru tegang gitu ketika lagi makan itu karena sang ayah yang sangat galak sekali. Gitu. Galak, saya sebenarnya nggak masalah sih sama galak tuh, cuman penempatannya aja. Nah, dalam hal lagi makan malam yang biasanya harusnya rileks, atau ini dia menggunakan kedok galak ya gitu, yang serba harus serius. Ya suasananya dan budayanya nggak kebangun. Hasil informal learning juga nggak akan bisa ada. Jadi kedua poin ini saling berkaitan. Kalau waktu itu saya kan sering banget makan siang sama murid-murid. Itu wadahnya. Dan di situ saya diskusi. Kadang mereka tuh jadinya nggak istirahat. Waktu itu dulu ya, waktu jalan sekolah tuh, kadang mereka tuh nggak istirahat karena makannya selesai, ngobrolnya belum. Terus tuh lanjut saking serunya diskusi. Tahu-tahunya udah bel lagi, ya udah lagi dan masuk lagi jadi belajar lagi. Itu kadang-kadang itu wadahnya, tempatnya. Tapi kalau di sana saya katakanlah membatasi diri gitu, membatasi diri ke anak-anak, saya nggak terbuka atau saya tertutup dan kaku gitu, ya ini juga nggak akan tetap terbangun. Ngebangun budaya itu kuncinya 2 aja sebenarnya. Ngebangun budaya itu pertama bisa dipaksakan, yang kedua adalah dicontohkan. Kita mau bangun suasana tadi ya, saling sharing itu. Yang pertama kita contohin. Kita duluan yang curhat misal, atau dipaksain tanya gitu. Coba cerita tadi gimana sekolah. Coba cerita gimana kehidupan sekarang. Gitu. Kalau nggak berhasil ya itu dicontohin. Gitu. Itu mah tekniknya. Sediakan tempat, sediakan wadah.
Bapak Ibu mungkin yang kerja di corporate, beberapa startup, perusahaan-perusahaan startup itu sekarang punya namanya learning space. Learning space. Atau sering kali kerja itu di kafe. Kerjanya itu di kafe atau bahkan di kantornya itu kayak ada kafenya kayak gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh gambaran kerja itu di meja, masing-masing meja bertumpukan dokumen-dokumen gitu ya, tinggi-tinggi, yang mana itu akhirnya jadi sekat untuk kita bisa menjalin komunikasi. Nah, karena ada perkembangan informal learning ini, beberapa perusahaan, khususnya yang startup sih yang sering ditemuin itu, kemudian bikin desain kantor itu yang jadi satu sama lain itu terhubung, gitu. Atau bahkan ada yang disebut namanya learning space, ruang untuk belajar. Atau kantornya itu kayak ada, kalau itu waktu itu saya lihat kalau nggak salah di Bukalapak gitu ya, di sosial medianya, itu kantornya itu ada apa sih namanya, kayak ada barnya gitu, ada pantry-nya itu di depan gitu. Kita itu bisa sambil kerja sambil sambil pesen minum di situ gitu, jadi nggak bikin sendiri, dan itu memungkinkan untuk terbangunnya informal learning karena ada wadahnya gitu. Dan tentu pertanyaannya sesuai dengan judulnya, lantas seperti apa proses belajar di spiritual adventure? Sederhananya gini deh, saya bakal banyak ngobrol sama anak-anak gitu. Saya selain, dan bukan hanya sekedar saya mah emang orangnya seneng ngobrol gitu, enggak, bukan hanya sekedar itu, tapi memang bakal banyak ngobrol itu supaya terbangun informal learning ini. Tetapi kekurangannya, karena dalam informal learning ini tidak ada paksaan, katakanlah lagi istirahat kayak gitu, maka pelajaran yang didapatnya pun juga nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur akan belajar tentang apa, akan dapat insight apa, nggak bisa diarahkan juga. Itu bisa juga diarahkan ujungnya itu mau kemana gitu dalam pelajaran itu, nggak bisa. Jadi hanya akan ngobrol aja, yang penting dilakukan kayak gitu. Soal nanti dapat insight-nya yang mana dan kayak gimana itu nggak bisa ditentukan dalam informal learning. Jadi sederhananya gini, selain dari materi di adventure yang akan disampaikan oleh para mentor, termasuk saya di dalamnya, terus juga pelajaran yang didapetin dari ketika datang ke tempat-tempat destinasi, seperti salah contohnya adalah ke LBN, ke Udariki itu, ke Bang Riki Elson itu. Nah, selain itu, saya dan mentor yang lain juga akan pasti membangun yang namanya suasana diskusi dalam kondisi lagi, biasanya sih ya, yang dua trip sebelumnya itu lagi makan siang, lagi makan malam, dan pas lagi di mobil. Jadi nggak pada diam-diam tuh lagi di mobil ngobrol apa aja ngobrolan. Nah, dan terakhir, ini saya nggak tahu ya ini tuh kata-kata siapa, cuman senang aja bahwa belajar itu adalah seperti sebuah perjalanan pengembaraan. Kita nggak akan pernah tahu kapan selesainya. Kita nggak akan pernah tahu di mana kita finish, di mana kita akan berhenti untuk belajar. Yang perlu kita pastikan adalah teruslah berjalan, karena learning itu, karena betul sini juga ada Pak Alfi, jadi learning itu adalah verb ing. Verb ing itu artinya sedang berjalan atau dilakukan. Verb ing itu proses dilakukan. Jadi learning itu pada intinya adalah pada prosesnya, dan lakukanlah terus menerus. Lakukanlah gerakan terus menerus, karena kita nggak akan pernah tahu gimana kita akan berakhir. Terima kasih. Saya Budiana Dwinata. Ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kak Budi. Sawang sulna Pak Alfi.
Nah, Insya Allah kalau ke Bandung main. oh boleh, sangat terbuka sekali. Bandungnya di mana ya? Kalau saya sekarang tinggalnya di Majalaya, Pak. Sekarang Oh, Majalaya. Ya. agak ngumpet kalau sekarang. Saya juga baru sih pindah ke sini. Apakah nanti akan pindah lagi ke kota Bandung? Belum tahu tuh. Oh gitu. Dulunya di Ujung Berung dulunya. Majalaya deket mana? Dekat rumah Majalaya. sakit bukan? Kenapa? Dekat rumah sakit Eboh bukan? Ebah. Lebih tepatnya sih Ebah ya. ya, lebih tepatnya sih di Ibun. Lebih tepatnya. Tapi karena orang-orang pada nggak tahu sebenarnya. Tahu Oh nggak, di Pak? Ibu. Oh, tahu Pak Alfi Ibun. Pak Alfi Pernah tahu pernah lewat. Dulu kan istri saya koasnya di sana. Oh, ya. Wah, keren. Koasnya di sana 1 tahun. Jadi agak familiar dengan nama-nama di Majalaya. Ya. Biasanya saya ketika nyebut kata Ibun pasti orang-orang nggak tahu. Sangat ngumpet banget soalnya ujung Bandung gitu, Bang. Jadi gampangnya saya nyebut Majalaya. Iya. Ya. Enak tapi di sana adem. Betul, adem banget. Di desa ini lebih saya tinggalnya. Ini adem banget. Oh iya, mau nyambung sedikit yang programnya yang ke Garut Tasik itu. Boleh. Ini kalau ada yang minat, kalau anak-anak saya mah udah jelas belum bisa ya karena masih paling gede juga baru 9 tahun. Tapi beberapa teman-teman di komunitas saya di sini kan ada anaknya yang udah di atas 12 lah ya, banyak gitu. Nah itu teknisnya gimana ya kalau dari Banjar? Kan itu itinerary-nya berarti kan ke Garut dulu ya? Ke Tasik dulu sih. Mungkin ya. Oh ke Tasik dulu, Garut terakhir? Mungkin ya. Saya baru mungkin. Karena itu nanti kan acaranya anak-anak yang kelola sendiri. Jadi terserah mereka mau kemana dulu destinasinya. Oh tuh. Gitu. Jadi si anak-anak itu kan nanti dibagi divisi, ada 15 peserta maksimal itu bagi-bagi divisi, salah satunya adalah divisi acara. Si divisi acara itu yang menentukan hari ini kemana, jam berapa, dan termasuk destinasinya mau kemana dulu, terserah gitu. Kesepakatan masing-masing. Iya, siap. Eh, Nah terus gini, saran sih mungkin semisal sebaiknya aja ya, semisal